Halo pemirsa, kali ini saya akan mencoba untuk membahas mereview karya Gogoh tahun 2020 dari Seka Truna-Truni Dharma Sentana, di mana karya Gogoh ini menggunakan teknologi yang sangat canggih, modernisasi perpaduan antara budaya dan teknologi. Yang unik di sini adalah di mana ada globe yang sedang melayang. Ingin tahu bagaimana proses pembuatannya dan bahan apa yang digunakannya? Mari kita bahas secara bersama-sama. Oke? Oke, mari kita bahas secara bersama-sama ogoh-ogoh karya dari Seka Truna-Truni Dharma Sentana di Banjarbabakan, Desa Adat Munggu, Kecamatan Kuta Utara, dan Kabupaten Badung. Di mana karya dari ogoh-ogoh ini dari tahun ke tahun memang banyak dinanti ya. Jadi sangat bervariasi, inovatif, baik dari tema, dari bahan yang dipakai. Jadi sangat dinanti oleh masyarakat Bali tentunya. Di mana untuk tahun 2020 ini mereka membuat tema Sangkala, yaitu sang penguasa ruang dan waktu. Di mana secara keseluruhan ogoh-ogoh ini mungkin bernuansa fantasi ya, fantasi. Jadi ada perpaduan elemen ataupun menggunakan efek holografik ya, mungkin seperti itu kesan dari saya. Oke, kita mulai dulu dari rancang bangunannya. Oke, kali ini saya akan menggunakan sebuah alat peraga ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ini dari pipet yang saya buat sedemikian rupa yang ya sesuai lah dengan rangka dasar dari ogoh-ogoh ini. Jadi untuk penjelasannya seperti ini. Jadi sangat simpel memang dari segi rangkanya dengan menggunakan satu titik tumpu atau satu titik bebannya. Jadi dia menggunakan dia ada kedua kaki ya. Nah, kedua kakinya ini terkesan terlihat melayang dengan satu tumpuan titik di tengahnya yang tersambung dari bagian ekor ya. Ekornya dari pantatnya itu. Jadi ini yang di tengah ini ditutupi dengan kamen dari ogoh-ogoh tersebut atau kancutnya. Jadi terkesan ogoh-ogoh kedua kakinya ini melayang. Untuk dia bagian atasnya ya mungkin dia dengan tangan yang berjumlah 8 ya kalau nggak salah itu 8, mungkin 2 rangka pokoknya ada di kedua tangan ini. Sisanya mungkin yang lagi 6 itu dibuat dengan menggunakan bulatan ataupun bambu ya. Jadi lagi 6 itu. Ya itu saja sih sepertinya. Nah mungkin ada teknologi juga ya. Dari teknologinya itu dari kabel-kabelnya mungkin akan disisipkan di bagian besi ini ya, dari besi ini disisipkan. Nah, jadi kesannya seperti ini aja lah. Seperti ini kerangkanya. Mungkin itu saja. Oke, kembali lagi dari bahan ya, dari bahan yang digunakan. Jadi bahan yang digunakan tentunya adalah terbuat dari bahan besi ya. Jadi untuk rangkanya, untuk membentuk bodinya juga terbuat dari rotan. Terus tuh diulat dengan menggunakan bambu juga ya. Nah terus tuh dibungkus atau ditutupi dengan kertas. Nah, jadi ya mungkin berbagai macam kertas lah. Nah untuk finishingnya di sini jadi menggunakan pengecetan yang berwarna hitam doff. Dimana dari cat yang berwarna hitam ini menunjukkan secara saya pribadi jadi kesan mistik gitu ya, horor ya seperti itu. Ya sesuai lah gitu. Nah, tentu lanjut ke bagian payasannya dari ogoh-ogoh ini. Nah, ini sangat menarik. Dimana dari payasan ini lebih menegaskan lagi bahwa secara efek visual ogoh-ogoh ini terlihat modernisasi ya, holografik ya. Jadi dilihat dari gelungnya, mungkin dari bagian badongnya itu, terus bagian hiasan di perutnya juga, payasan di perut. Terus di pinggang, terus di sama kayon juga ya, ada kayon di sana atau cakra besar di belakang punggungnya itu. Nah itu terbuat dari akrilik ya, jadi sebuah media mika ya, seperti itulah, kaca lah. Jadi akrilik glass gold, jadi yang berwarna emas tadi. Nah mungkin untuk dari segi ukirannya itu menggunakan alat yang khusus dia, seperti grafir ukir kalau nggak salah. Nah jadi payasannya ya terlihat seperti, kalau nggak salah itu kalau menurut saya pribadi ya, jadi kesan visualnya itu seperti film Doctor Strange ya. Mungkin kalian bisa lihat di sini Doctor Strange
Jadi kesannya menggunakan elemen spell ya, jadi tangannya itu spell, kesannya terlihat spell ya, karena dia berbentuk hologram ya, transparan, tembus pandang ya, seperti itu dari segi bahan yang digunakan ya, sangat bagus sekali, dan itu termasuk bahan uniknya ya, akrilik dia menggunakan. Mungkin tidak bisa semua tidak semua orang yang bisa menggunakan seperti itu, karena ukir-ukirannya itu sangat ya susah gampang sepertinya saya lihat itu. Apalagi ada ukiran wayang di sana, ada bentuk wayang di sana. Aduh, mantap sekali. Jak sadun mulai. Oke, lanjut dari segi teknologi. Nah, ini lebih menegaskan lagi. Memang ini adalah sentral dari tujuan dari Ogoh-Ogoh ini dibuat. Jadi suatu modernisasi mungkin antara perpaduan budaya dan teknologi bisa jadi 70% lah ya dari finishing dari hasil karya ini ya. Dari segi teknologi ya, kita lihat ya, mungkin di sana ada sistem mekanik gerak. Jadi ada bagian Ogoh-Ogoh yang bisa bergerak di sana. Jadi yang pertama itu adalah bola matanya. Jadi bola matanya tuh bisa bergerak ya, seperti ke atas ke bawah ya, melingkar lah seperti itu. Jadi rotasinya sangat banyak jadi di bola mata. Udah itu lanjut ke bagian kayon ya, kayon itu berputar di sana. Nah, seperti itu, kayon itu berputar. Nah ini yang menarik di sini adalah jadi kedua tangan yang bagian bawah itu memegang suatu globe ya. Jadi ada lingkaran besar dan tengahnya ada lingkaran kecil yang berputar. Nah itu sangat wow, nakjub sekali. Mungkin kalian ya benaknya berpikir apa dipakai. Dan terus di bagian atasnya juga itu ada kedua tangannya dia memegang LCD ya. Jadi mungkin menurut saya pribadi, jadi bahan yang digunakan untuk yang di globo melayang itu, dan juga saya sih juga sebelumnya sudah nyari-nyari ke akun Instagram mereka ya. Jadi di STT, dan yang merancang di sini dia namanya Ari Velong ya. Mungkin IG-nya ada di sini, kalian bisa cek ya. Di sana juga saya sudah lihat ke IG-nya. Jadi tidak ada proses pembuatan dan bahannya yang digunakan itu apa untuk membuat globo. Jadi mereka menegaskan bahwa globo ini melayang, itu aja uploadannya. Wah, sangat membuat penasaran sekali. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, jadi kalau boleh dari saya itu menggunakan ya ada namanya alat display ya. Jadi alat display itu sering kalian lihat untuk display produk maksud saya. Jadi kalian sering lihat itu di toko-toko HP besar ya, toko HP besar. Jadi ada untuk memamerkan suatu HP ya, HP. Jadi di sana HP itu kan melayang ya, untuk display HP itu melayang. Nah itu menggunakan tenaga magnetik. Nah untuk dari bentuk itu dibuatlah ada yang membuat suatu varian untuk hiasan dan atau apalah itu pembelajaran juga. Jadi di sini ya, mungkin kalian bisa cek, ini ada review suatu produk juga di sini. Itu ada namanya magnetic floating globe ya. Lengkapnya magnetic floating globe ya. Mungkin ejaannya seperti ini. Jadi itu ada setengah lingkaran, jadi tengahnya ada benda ya. Jadi itu benda itu bisa berputar. Nah, jadi untuk kedua kutub atas dan bawah itu adalah bahan magnetik ya. Jadi itu yang membuat mereka benda tersebut di tengah itu bisa melayang. Nah, jadi mungkin seperti itu. Ya. Jadi kalau dikaitkan lagi dengan Ogoh-Ogoh ini, jadi si perancang sendiri ya, Ari Velong itu dan teman-temannya bisa jadi dia mengikuti bentuk dari setengah lingkaran itu. Jadi membuat suatu lingkaran besar dan di tengahnya ada lingkaran kecil yang membentuk globo itu yang kesan berputar. Nah seperti itu, kira-kira seperti itu. Mungkin mudah-mudahan 100% benar ya. Ya jadi terus yang lanjut di bagian atasnya ada LCD ya. Mungkin itu bisa jadi ada proyektor kecil ataupun ada sambungan HP atau flashdisk di sana dengan dibuat LCD yang bentuk lingkaran ya. Mungkin sudah lumrah sih menurut saya. Mungkin yang langka dan sedikit orang tahu itu yang bagian globo melayang itu. Mudah-mudahan apa yang saya bilang
dari bahan yang digunakan itu 100% benar. Ya, tapi mohon maaf, nanti mungkin mudah-mudahan si perancang atau Ari Pelong atau teman-teman dari STT Dharma Santana menonton video ini dan mengomentari ya video ini di bawah ini ya, dari segi bahan yang digunakan ya, bocoran lah sedikit ya untuk pemuda-pemuda Bali ya, untuk menambah suatu inovatif ya, istilahnya inspirasi ya, untuk membuat ogoh-ogoh yang lebih bagus lagi, untuk modernisasi lagi di tahun 2021 tentunya ya. Jadi ogoh-ogoh ini memang menegaskan suatu secara visual itu holografik, jadi seperti masuk ke dalam ruang dan waktu, seperti masuk mesin waktu sebagai sang penguasa ruang dan waktu. Nah, jadi pintar sekali ini dari segi tekniknya juga, dari cakra atau kain itu bergerak ya, jadi berputar, dan di depan tangannya itu ada hiasan holografik ya, akrilik itu, jadi membuat suatu bayangan ya. Jadi terkesan semua yang terbuat dari akrilik itu, karena dia transparan, tembus pandang ya, terkesan bergerak ya, tembus pandang bergerak akibat dari bayangan yang dimunculkan dari cakra belakang itu. Secara sudut pandang saya seperti itu. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin mengomentari tentang ogoh-ogoh ini, ataupun tentang ya terutama dari tema yang saya bawa ini. Kritik dan sarannya lah juga itu ya, bisa kalian komen di bawah video ini ya. Oke, silakan like, share bila kalian anggap video ini bermanfaat, dan tentunya subscribe ya. Oke, sekian dari saya. Salam seni, salam Adabas Bali. Om Santi Santi Santi.